Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Al-mukarramun, para jamaah subuh shalat istiqamah, yang mudah-mudahan pada pagi ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat salat subuh yang kita lanjutkan dengan kajian. Inilah salat subuh ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita asyik-asyik mengikuti syahwat kita, mengikuti keinginan kita untuk berbaring, untuk terus istirahat, mendengar panggilan Allah, kita langsung memenuhi panggilan ini, memenuhi undangan ini. Inilah mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, mungkin bukan karena amal-amal kita, bukan karena amal-amal soleh kita, tapi karena kita mendengar kata Allah, karena kita taat, karena kita mengikuti, mendengar seruannya, undangannya. Kalau amal kita enggak seberapa ya, sholat kita enggak seberapa, ibadah-ibadah kita enggak seberapa, tapi karena kita mau nurut dengan Allah, mungkin disitulah Allah ridho dengan kita. Karena ada makhluk yang sudah beribadah kepada Allah ribuan tahun, tapi akhirnya malah dikutuk, ya, malah dilaknat ketika dia tidak mau nurut dengan Allah. Siapa makhluk tersebut? Siapa, Bapak Ibu sekalian? Ya, iblis. Ya, iblis itu sudah ribuan tahun beribadahnya kepada Allah. Bahkan iblis mengakui ya ketuhanan Allah, tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, nggak pernah ya, iblis itu. Dalam Al-Quran nggak ada kata-kata ana rabbukum, nggak ada, nggak pernah. Bahkan iblis itu malah berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni, ya, wahai Allah, panjangkan umurku. Malah yang mengaku Tuhan siapa? Fir'aun, ya, manusia. Malah manusia yang mengaku Tuhan, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, itu manusia. Dalam surat apa itu? Surat An-Nazi'at. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, iblis itu shock, Pak, kaget luar biasa. Ketika itu iblis merasa berkecil hati, merasa apa? Merasa tersaingi, luar biasa, ya. Gile lu ya, ngaku Tuhan. Gua aja nggak pernah ngaku Tuhan, gitu ya. Sampai ketika itu iblis ingin apa? Ingin berhenti jadi iblis, ya. Karena merasa tersaingi oleh manusia, ya. Merasa tersaingi, luar biasa. Tapi ya, meskipun demikian, ya, meskipun dia beribadah ribuan tahun pada Allah, karena dia tidak taat pada Allah, ya, tidak mau nurut, disuruh menghormat Adam, kemudian dia dilaknat, ya, dikutuk. Wal'iyazubillah. Ya, mudah-mudahan ya pagi ini kita hadir ke rumahnya, salat subuh dilanjutkan dengan kajian yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, iman itu adalah barang berharga yang kita miliki saat ini. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki saat ini itu adalah iman kita kepada Allah. Bukan harta kita, bukan rumah kita, kendaraan kita, bukan emas perak yang kita miliki.
Tetapi yang berharga itu adalah iman. Iman kepada Allah itulah yang paling berharga. Karena menjadi orang beriman ini ternyata adalah pilihan dari Allah. Tidak semua orang beriman. Betul. Dalam surat At-Taghabun Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang telah menciptakanmu, di antara kamu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini di antara manusia itu ada yang kufur kepada Allah, ada yang beriman kepada Allah. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang beriman ya. Ini pilihan dari Allah. Allah pilih kita menjadi orang beriman. Bandingkan dengan orang yang didakwahi Nabi ya, langsung ditongkrongi Nabi langsung sore pagi siang malam, mengerti bahasa yang Nabi sampaikan, tapi dia tidak beriman. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab ya. Bahkan paman Nabi yang beliau sangat cintai, Abu Thalib, itu pun di akhir hayatnya juga tidak menyatakan diri beriman. Sampai Nabi mengatakan, mentalkin ya pamannya ketika sakaratul maut, "Ya ammi kalimatan uhaju biha rabbi." Wahai paman, satu kata saja ucapkan, katakan wahai paman, la ilaha illallah. Beliau mentalkin pamannya, la ilaha illallah. Tapi karena di sampingnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya, dia ogah, dia godek ya, enggak mau. Qul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai paman la ilaha illallah, dia enggak mau mengatakan la. Nabi ingin ya agar pamannya itu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi tidak keluar ya dari mulutnya kata-kata itu. Sampai Nabi sangat bersedih karena beliau tidak bisa istighfar minta ampun untuk pamannya. Sampai akhirnya turun ayat innaka la tahdi dalam surah Al-Qasas ya. Man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, subhanallah ya. Orang yang didakwahi Nabi sore pagi siang malam ditongkrongi langsung, tapi tidak beriman pada Allah. Bandingkan dengan diri kita, kita yang bukan siapa-siapa dengan Nabi, ya kan? Masa kita dengan Nabi sangat jauh. Letak geografis negeri kita pun sangat jauh dengan beliau. Tapi kita yang petot-petot ini ya, dengan mantap mengatakan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Subhanallah ya. Luar biasa. Kita nggak mengerti bahasa Arab, bahasa Quran kita nggak mengerti ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, atas kehendak dari Allah, kita menjadi orang-orang yang beriman. Walaupun jadi orang berimannya karena apa? Karena apa Bu kita ini? Karena kebetulan ya, karena keturunan. Karena keturunan. Karena ayah ibu kita beriman, orang Islam, kita terlahir alhamdulillah sebagai orang Islam, sebagai orang beriman. Coba kalau orang tua kita non muslim misalnya, belum tentu ya. Belum tentu kita jadi mu'alaf, belum tentu. Belum tentu kita dapat hidayah, belum tentu. Ya, kita ini jadi orang beriman bukan karena mencari, bukan karena mempelajari. Jadi bisa jadi kita ini kalah dengan para mu'alaf ya. Keimanan kita kalah dengan para mu'alaf. Mereka itu masuk Islam langsung naik imannya tuh. Grafiknya langsung naik. Kita yang dari dulu gini-gini aja, datar-datar aja, nggak pernah ngislamin orang, nggak pernah
mampu memberi hidayah kepada orang ya. Begini saja. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar dengan agama kita, nggak mau memperdalam agama kita. Akan kalah kita dengan para mu'alaf itu. Ya. Kita hanya menang lahir dari orang tua Islam saja. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau berdalam agama, maka kita mau belajar agama ini, mau ikut pengajian, kajian, bagian dari ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah, karena Allah telah memilih kita menjadi orang beriman. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang berharga yang kita miliki saat ini. Dan imanlah yang akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita. Ya, tanpa iman maka semua itu akan sia-sia. Orang baik banget di dunia nih, baik banget, pemurah banget, tapi nggak beriman, itu sia-sia amalnya. Dalam surat Al-Furqan ya Allah nyatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansur. Orang yang tidak beriman itu, semua kebaikan-kebaikannya itu nanti haba'an mansur. Dia akan menjadi debu-debu yang berterbangan, nggak ada nilai. Tapi orang beriman itu, walaupun sedikit ya, amalnya itu dihargai oleh Allah. Bisa menyelamatkan dia dari neraka, walaupun bersedekah hanya sebelah kurma. Ya, Nabi mengatakan, ittaqun nar atau ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya bersedekah dengan sepotong korma. Kita punya korma satu nih, ada yang minta, kita potek, kita kasih. Bisa jadi ini yang menyelamatkan kita dari neraka. Amal kita sangat sedikit, tapi diberi apresiasi oleh Allah, diberi penghargaan oleh Allah. Kenapa? Karena kita beriman. Karena kita beriman. Jadi iman inilah wa huwa mu'min ya, yang menjadi syarat diterimanya amal kita. Maka alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Mudah-mudahan sampai akhir hayat ya, kita terus pegang ini, kita terus pertahankan keimanan kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai goyah. Ya, jangan sampai na'udzubillah wal iyadzubillah ya, su'ul khotimah, jangan sampai. Karena tidak ada jaminan sampai akhir hayat kita terus dalam keimanan, tidak ada jaminan. Dalam hadis arba'in ya, di hadis keberapa itu dari Ibnu Mas'ud ya, Abdurrahman bin Mas'ud, ketika kita berumur 120 hari ya, dalam kandungan perut ibu kita, sudah ditentukan, sudah dicatat tuh amal kita, dicatat rezeki kita, dicatat ajal kita ya, dicatat semua. Termasuk yang paling mengkhawatirkan itu dicatat syaqiyun aw sa'idun. Apakah janin ini yang sedang dikandung oleh seorang ibu ini syaqiyun, dia akan celaka, akan menjadi ahli neraka, aw sa'idun, atau menjadi ahli surga. Sudah dicatat, sudah ditentukan ya, anak yang dikandung oleh ibu itu. Setiap kita sudah ada jalannya ke neraka atau ke surga, kembalinya kita nggak tahu. Sampai sahabat kemudian mengatakan, afala nattaqilu, kalau begitu ya kita sudah pasrah saja, ngapain beramal kalau akhirnya masuk neraka gitu ya. Atau sudah kita puas-puasin saja, kalau akhirnya kita masuk surga kan pasti masuk surga juga. Kata Nabi, la, jangan. I'malu, beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan menjadi ahli surga, dia akan mudah menjalani hidupnya sesuai dengan jalan ahli surga. Kalau dia diciptakan sebagai ahli neraka, dia akan dimudahkan untuk menempuh jalan ahli neraka.
Ya, kalau rajin sholat, rajin ke masjid, ya selama hidupnya, insya Allah ini jalannya jalan surga. Ya, tapi kalau ngaco mulu itu ya, nggak karuan hidupnya, melanggar terus, nah itu bisa jadi jalan neraka. Tapi ada orang yang dari mudanya pekerjaannya neraka terus, preman gitu ya, nggak kenal Allah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia apa? Dia taubah. Dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Banyak nggak yang begitu? Banyak, banyak sekali. Yang bertaubat pada Allah itu banyak. Ya. Tapi kalau yang dulunya baik, dari kecilnya baik, rajin ibadahnya, sampai akhir hayatnya ternyata berbuat syirik, akhirnya masuk neraka. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada, tapi sedikit. Dalam sejarah itu hanya Bal'am bin Ba'ura saja, ulama yang kemudian jadi murtad gitu ya, ulama yang jadi ahli neraka kemudian. Itu hanya dalam sejarah itu hanya Bal'am bin Ba'ura, kisah Bal'am bin Ba'ura. Tapi kalau yang preman-preman, yang nakal-nakal, yang bandel-bandel jadi orang soleh itu mendominasi, itu paling banyak. Ini artinya kita tetap ya waspada dengan keimanan kita. Terus kita jaga. Terus kita istiqomah ya dalam mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, iman ini adalah sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang sifatnya gaib ya, abstrak. Iman ini hanya manfaat saat hidup kita di dunia. Iman ini yang bermanfaat itu iman ketika di dunia ini. Selepas kehidupan kita di dunia, iman itu tidak lagi berguna. Jadi iman itu yang dihargai oleh Allah, keimanan kita saat di dunia ini, periode sekarang ini yang kita hidup ini ya. Kalau sudah sakaratul maut, dalam Al-Quran tuh yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Kalau sudah sakaratul maut, iman itu sudah tidak lagi berguna. Kenapa? Kenapa, Bu? Ketika sakaratul maut iman tidak lagi berguna. Kenapa? Ketika sakaratul maut dia mengatakan amantu, saya beriman. Tapi tidak lagi berguna. Kenapa? Karena sudah melihat, nggak lagi abstrak. Malaikat udah di depan mata, gitu ya, udah kelihatan mata malaikat itu. Udah kelihatan, surga neraka udah ditayangkan, udah kelihatan. Jadi nggak lagi berguna. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah dalam surat Yunus. Mohon maaf saya lupa menyebutkan ayat-ayatnya ya, hanya dalam suratnya saja. Dalam surat Yunus ketika dia tenggelam, dia sedang ngap-ngapan ya, kalau ikan itu. Dia mengatakan amantu billazi amanat bihi banu Israil. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel, dengan Tuhannya Nabi Musa. Saya beriman kepada Allah. Dia mengatakan amantu ya, karena dia selama hidupnya belum pernah mengatakan amanar rasulu walladzina amanar rasulu. Terus apa yang sering kita baca? Amanar rasulu, amanna, gimana akhir surat Al-Baqarah? Amanar rasulu, terus saya jadi lupa surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, itu yang sering kita baca itu. Karena dia tidak pernah berkata seperti itu ketika hidupnya, maka ketika dia mengatakan amantu itu tidak lagi berguna. Maka Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Apakah baru sekarang kamu beriman? Kemarin kemana saja? Apa baru sekarang kamu sadar? Al-ana wa qad asaita qablu. Sebelumnya kamu sudah berbuat kerusakan, sudah berbuat maksiat, ya segala rupa. Jadi saat sakaratul maut, iman tidak lagi berguna. Saat masuk kubur, iman tidak lagi berguna. Karena orang semua sudah beriman. Nggak ada orang kafir ketika masuk kubur tuh nggak ada. Sudah beriman semua. Ketemu, oh malaikat itu ada, siksa kubur itu ada, azab kubur itu ada. Jadi iman itu berguna saat ini, saat sekarang, saat kita belum melihat, saat kita belum menyaksikan dengan mata kepala kita. Jadi beriman itu pada sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan, nah itu bukan beriman lagi ya, tidak berlaku lagi iman itu. Jadi iman yang dihargai saat kita hidup di dunia ini, saat hidup kita sekarang ini. Selepas itu adalah balasan dari keimanan kita, pahala atau buah dari keimanan kita ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Jadi iman itu adalah yang bersifat apa? Bersifat abstrak, bersifat ghaib, ya, ghaib. Ini yang paling banyak ya. Iman ini adalah mayoritas terhadap hal-hal yang tidak bisa kita indra, terhadap hal-hal yang ghaib. Maka ciri orang bertakwa yang pertama itu dalam surat Al-Baqarah ya, gimana? Hudal lil muttaqin, terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib, yang paling ghaib itu Allah. Yang paling ghaib. Yang berikutnya kemudian para malaikat. Bahkan wahyu yang diterima Nabi juga sifatnya ghaib, ya. Ketika Nabi dapat wahyu itu sahabat nggak tahu. Ketika malaikat Jibril datang itu ghaib, ya. Tapi sahabat beriman, percaya kepada Nabi. Abu Bakar membenarkan Nabi. Sifatnya ghaib, ya. Nah, dalam kajian tauhid, ya, kajian keimanan itu, keimanan itu dibagi tiga, atau tauhid itu dibagi tiga ya. Ada yang disebut dengan ilahiyat, ada yang disebut dengan nubuwat, ada yang disebut dengan sam'iyat, ya, sam'iyat. Jadi kajian tauhid ini ya, pendek ya ini ya. Bisa diperpanjang. Jadi ini baru mukadimah ya Pak ya, kita belum ngaji ini ya dari tadi. Udah berapa lama ini ya? Ya. Di dalam kajian tauhid itu atau dalam bahasan keimanan itu, keimanan kita kepada Allah ya, kepada agama ini, atau kajian akidah ya, ada yang disebut dengan apa? Ilahiyat ya, ilahiyat. Ada yang disebut dengan apa? Nubuwat. Ada yang disebut dengan sam'iyat ya. Sam'iyat. Kalau ilahiyat ini kajian tentang ketuhanan ya, ini namanya ilahiyat. Misalnya tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ini dibahas dalam apa? Ilahiyat ya, ilahiyat. Jadi pokoknya segala sesuatu tentang Allah, tentang Tuhan. Dari kata ilah, ilah ya. Itu disebut apa? Bahasan apa namanya? Ilahiyat. Ini ya. Ini tentang Allah. Tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat di sini ya.
tentang zat Allah, pokoknya segala rupa tentang Tuhan, tentang Allah itu dibahas dalam bahasan yang disebut dengan bahasan ilahiyat, bangsa ketuhanan ya, masalah-masalah ketuhanan disebut dengan ilahiyat. Kalau nubuwat ini adalah kajian tauhid atau kajian akidah yang membahas seputar apa? Masalah apa? Nubuwat dari kata nabi, nubuwat tentang kenabian, misalnya tentang pengertian nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rasul, sifat-sifat rasul gitu ya, cara-cara rasul mendapatkan wahyu, itu tentang nubuat. Termasuk kitab-kitab suci yang diterima oleh para rasul itu dikaji dalam nubuat. Mukjizat situ ya, masuk bahasan nubuat tentang kenabian. Nah, yang paling banyak ini adalah kajian tauhid itu, kajian akidah itu, bahasan iman itu adalah tentang apa? Tentang sam'iyat, Sam'iyat itu apa? Dari kata sama, sami'. Apa arti sama? Sami'. Mendengar ya, sami mendengar. Sam'iyat itu adalah masalah-masalah tauhid, masalah-masalah keimanan yang hanya kita ketahui dari mendengar, dari informasi, dari apa? Mendengar dari apa? Dari Al-Qur'an dan hadis ya. Adalah masalah-masalah keimanan yang hanya bisa kita ketahui informasinya dari Al-Quran dan hadis. Jadi sam'iyat itu adalah masalah-masalah tauhid atau masalah-masalah keimanan, masalah-masalah akidah, kajian dalam ilmu akidah yang hanya bisa kita ketahui dari apa? Dari informasi Al-Quran dan hadis, dari mendengar apa yang Al-Quran katakan, apa yang hadis sampaikan. Ini namanya sam'iyat. Ini yang paling banyak ya, kajian tentang sam'iyat. Keimanan dalam hal yang bersifat sam'iyat, hanya mendengar dan meyakini. Tidak bisa kita gapai dengan akal kita, tidak bisa sampai logika kita kepada sam'iyat ini, kepada masalah-masalah sam'iyat ini, tidak sampai logika kita ya. Masalah sam'iyat ini seperti apa? Seperti keberadaan malaikat, itu sam'iyat. Seperti jin ya, seperti kematian, seperti ruh, adanya ruh, itu sam'iyat. Seperti berita-berita tentang hari kiamat ya, peristiwa-peristiwa adanya surga neraka, itu masuknya apa? Sam'iyat. Enggak akan sampai tuh akal kita tuh, logika kita. Tentang ruh saja logika kita mentok tuh, tentang ruh saja ya, ruh yang menghidupkan kita ya, yang kita bisa bergerak ini kan karena ada ruh. Coba kalau nggak ada ruh kita, bangkai kita ya, nggak bisa ngapa-ngapain, betul ya. Kita ini bisa bergerak karena ruh. Kalau orang meninggal dunia itu ruhnya kemana ruhnya itu ya, hilang, memisahkan diri dari jasad. Kalau ruh kita meninggalkan kita, mati kita ya, selesai hidup kita di dunia. Nah, ruh itu bagian dari sam'iyat ya, kajian tentang ruh. Maka Syekh Said Ramadan Al-Muti ya, ulama Suriah yang sangat terkenal, membagi sam'iyat itu menjadi tiga. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan hakikat kematian ini ya. Tentang sam'iyat ini yang hanya bisa kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama tentang
eh, hal-hal yang berkaitan dengan hakikat apa? Kematian. Ya. Hakikat al-maut ya. Syekh Said Ramadan Al-Buti membaginya menjadi 3. Yang pertama yang berkaitan dengan hakikat kematian. Ya, seperti apa contohnya? Ya, seperti malakal maut, malakal maut. Ya. Malakal maut kira-kira ada nggak Bu? Percaya nggak malakal maut itu ada? Malakal maut, ya. Pengen bertemu malakal maut, ya. Jadi jangan pernah pengen bertemu malaikat ya. Dalam surat Al-Furqan itu kalau kita bertemu malaikat kita nggak akan senyum lagi ya. Yauma yarawnal malaikah la busra. Di hari mereka melihat malaikat la busra. Nggak ada lagi apa? Kegembiraan, nggak ada lagi senyuman. Karena yang dilihat oleh kita siapa? Malakal maut ya, malakal maut. Ya saat itu datang untuk mencabut nyawa kita. Kalau malaikat yang datang kepada Nabi itu malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu. Tapi kalau malaikat yang datang kepada kita orang biasa itu hanyalah siapa? Malakal maut. Ini tentang malakal maut kita hanya percaya adanya malakal maut itu dari informasi Al-Qur'an. Ya, malakal maut. Disebutkan dalam surat apa? Malakal maut itu. Sangat banyak ya dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Alaq ya. Gimana? Sanada'uz zabaniyah. Sanada'uz zabaniyah. Malakal maut itu disebut juga malaikat zabaniyah, malaikat pencabut nyawa. Jadi adanya malaikat maut itu berkaitan dengan sam'iyat ya, hanya informasi dari Al-Qur'an. Kalau bukan informasi Al-Qur'an kita nggak tahu bahwa yang mencabut nyawa kita itu, yang datang kepada kita itu adalah malakal maut. Kemudian tentang azab kubur dan kenikmatan kubur ya, bahwa di alam kubur itu ada azab kubur bagi orang yang durhaka, ada juga kenikmatan kubur. Itu pun ya termasuk sam'iyah ya. Termasuk apa? Sam'iyah. Hanya kita yakini keberadaannya dari informasi Al-Qur'an murni ya. Logika kita nggak akan sampai, akal kita nggak akan sampai. Walaupun teknologi sekarang sangat canggih ya, ada orang yang meninggal kemudian kita titipin apa? Kita titipin HP misalnya ya, kita kasih pulsa yang full gitu ya. Bisa nggak kira-kira begitu? Ada nggak? Ya, orang meninggal kemudian dititipin apa? Kamera atau HP gitu ya. Agar ketika terjadi sesuatu beritahu kami ya, atau rekam apa yang terjadi. Ya. Nggak sampai logika kita. Ya. Akal kita nggak sampai, nggak bisa mendeteksi itu. Ya, ketika kita di atas berziarah ke kuburan ya, kita nggak tahu penghuni kubur itu sedang diazab atau sedang mendapatkan nikmat. Kalau Nabi itu tahu karena Nabi dapat informasi ya dari malaikat. Ketika melewati satu kuburan, Nabi mengatakan kepada para sahabat ya, ada 2 kuburan di situ, innahuma yu'azzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Kana ahaduhuma, salah seorangnya itu la yastanzih minal baul. Dia ketika di dunia itu nggak pernah cebok ya. Kalau kencing sembarangan, kencing di belakang mobilnya gitu, sampai mobilnya gitu ya. Kencing di mana sembarangan, kagak pernah cebok, maka dia sedang diazab di alam kuburnya. La yastanzih minal baul. Wa amal akhar, yang kedua disiksa itu yamshi bin namimah, karena dia kesono kemari suka mengadu domba ya, suka mengadu domba. Maka kemudian Nabi mengambil pelepah korma, lalu menancapkan pelepah korma itu di kedua makam tersebut, di kedua kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan,
la'allallah yukhaffifu anhuma. Mudah-mudahan Allah meringankan azab kedua penghuni kubur ini. Ya. Itu awal mula kita suka nanam itu ya, nanam pohonan ya. Kalau orang meninggal kan kita suka taruh tuh ya, pohon apa? Pohon Kamboja atau pohon apa gitu ya. Itu sebagai pertanda ini ada. Tapi kalau tanaman kita meringankan azab kubur nggak? Meringankan azab penghuni kubur nggak tanaman kita? Nggak tahu kita ya, nggak tahu. Tapi kalau Rasul itu memastikan ya, semoga Allah meringankan azabnya malam yaibasa, selama pohon ini masih segar, masih belum layu, belum mati. Gitu ya. Jadi azab kubur itu hanya sam'iyat ya. Al-Quran menginformasikan an-naru yu'raduna 'alaiha dalam surat Ghafir. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan teman-temannya sore pagi. Ya, diperlihatkan di alam kuburnya. Ya. Bukratan wa 'ashiyya. Yu'raduna 'alaiha bukratan wa 'ashiyya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan kematian? Malakal maut. Kemudian apalagi? Azab kubur tadi ya, dan kenikmatan kubur. Terusnya apalagi? Arwah ya, yang dipegang oleh Allah. Yang dipegang, yang digenggam oleh Allah, itu pun sam'iyah. Kemana ruh kita? Ruh itu ada dalam genggaman Allah. Kita hanya yakin ya, sesuai dengan informasi Nabi, ketika orang meninggal dunia, ruhnya itu digenggam oleh Allah, dipegang oleh Allah. Ya. Sehingga dalam surat Az-Zumar ya, ketika orang tidur itu dicabut ruhnya oleh Allah, dipegang ruhnya oleh Allah. Ada yang dikembalikan ruhnya oleh Allah, kemudian dia bangun lagi. Makanya doa bangun tidur apa, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah yang telah mengembalikan saya hidup lagi setelah saya mati. Itu doa bangun tidur. Karena ketika kita tidur, kita dalam genggaman Allah. Ada yang orang dilepaskan, ruhnya dikembalikan ke badannya. Ada yang terus digenggam oleh Allah, sehingga dia tidur terus, kagak bangun-bangun. Bangun-bangun di mana? Bangun-bangun di neraka, itu bangun-bangun di alam kubur ya, bangun-bangun ya sudah di kuburan. Ada nggak orang yang tidur terus nggak bangun lagi? Ya banyak ya, orang yang tidur kemudian nggak bangun lagi. Maka doa tidur itu apa? Doa kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amun. Ya, jangan yakin ya kita tidur terus bisa bangun lagi, belum tentu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Kalau ini akhir kehidupanku, ya di situ kita berdoa, minta diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita bisa bangun lagi, bisa menikmati kehidupan di hari ini, di hari yang baru. Jadi ruh itu digenggam oleh Allah. Digenggam oleh Allah. Ketika kita tidur, ketika kita seseorang meninggal, itu ruhnya dalam genggaman Allah. Kemudian pertanyaan di alam kubur juga itu sam'iyat ya. Ketika orang masuk kubur itu ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, itu semua sam'iyat. Hanya berasal dari Al-Qur'an, berasal dari hadis ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan hakikat kematian atau perjalanan hidup kita setelah kematian kita. Ini semua adalah sam'iyat, sesuatu yang kita dengar saja, yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Ya, insya Allah ya, nggak rugi ya kita beriman kepada, percaya dengan azab kubur, percaya dengan siksa kubur, percaya dengan kenikmatan kubur. Rugi nggak kita? Nggak akan rugi insya Allah. Yang rugi itu orang yang nggak percaya ya. Ketika dia mati, ternyata azab kubur ada. Kalaupun ternyata azab kubur nggak ada,
kita mati nih, ternyata azab kubur nggak ada, nggak rugi gitu. Ya. Walaupun ketika di dunia kita percaya ada, ternyata ketika meninggal nggak ada, nggak rugi, nggak ada salahnya. Tapi kalau orang nggak percaya, ketika di dunia nggak percaya, kemudian dia mati, ternyata azab kubur ada, rugi. Ya, rugi. Ya. Nah ini tentang hakikatul maut, ya. Tentang hakikat kematian, perjalanan hidup kita setelah kematian. Kemudian yang kedua, yang bersifat sam'iyat itu adalah tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, asyratus sa'ah. Kita percaya bahwa kiamat itu ada, akan terjadi. Itu bagian dari rukun iman ya. Beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang keberapa? Percaya dengan akhirat, percaya dengan hari kiamat. Rukun iman keberapa? Rukun iman kelima. Orang beriman wajib percaya, harus percaya bahwa dunia ini akan berakhir, akan berganti dengan kehidupan lain. Bergantinya alam dunia ini ya adalah dengan terjadinya kiamat. Nah, tanda-tanda datangnya kiamat itu hanya bisa kita ketahui dari apa? Dari informasi Al-Quran dan hadis. Kita hanya percaya saja, hanya beriman saja. Tanpa informasi Al-Quran dan hadis itu kita nggak akan tahu. Misalnya ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya, malaikat Jibril dalam hadis Arba'in yang kedua itu, malaikat Jibril bertanya ya, akhbirni anis-sa'ah, beritahu aku tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi. Lalu Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Jadi kita sama-sama nggak tahu ya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, beritahu aku tentang asyratis sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat, tentang alamat kiamat itu apa saja. Kemudian beliau mengatakan, di antara tanda kiamat itu apa? Antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan majikannya, melahirkan tuannya, itu tanda-tanda kiamat. Kalau ada budak kemudian malah anaknya ini jadi majikannya, oh itu udah tanda kiamat. Ditafsirkan oleh para ulama ketika terjadi banyak kedurhakaan dilakukan oleh anak-anak. Jadi orang tuanya dijadikan apa? Dijadikan pembantunya, gitu. Dijadikan pembantunya ya. Disuruh ngasuh, disuruh masak gitu ya. Anak yang jadi bosnya ya. Itu ketika banyak kedurhakaan, maka itu tanda kedurhakaan kepada orang tua, itu tanda datangnya kiamat. Kalau di kita belum terjadi ya, antadidal amatu rabbataha. Tapi kalau di Eropa, di negara-negara maju itu sudah terjadi, Pak. Bahkan di Jakarta juga, di kota-kota besar itu sudah terjadi. Ya, di Sentul itu ada yang namanya senior living. Ya, senior living itu apa? Semacam hotel ya, penginapan gitu ya. Itu isinya Pak, aki-aki sama nenek-nenek isinya ya. Saya ke sana beberapa kali ya. Itu aki-aki sama nenek tinggal di situ semuanya. Tapi senang sekali mereka ya, kalau pagi itu pada renang gitu ya. Yang nganter itu gadis-gadis gitu ya, pegawai-pegawainya renang, aki-aki ya, diantar sama gadis-gadis renang, enak banget gitu ya. Ternyata ini adalah orang-orang tua yang dititipkan oleh anak-anaknya yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta. Jadi mereka nggak mau direpotin sama orang tuanya, kemudian orang tuanya dipesantrenin, dititipin di situ. Ya. Sebulan bayarnya berapa? Bayarnya waktu itu sebulan saya tanya 25 juta Pak, sebulan. Ya, asik ya.
Jadi orang anak-anaknya yang nggak mau direpotin sama orang tuanya, dititipin di situ. Mau nggak Pak dititipin Pak sama anaknya? Nggak mau ya. Padahal orang tua itu semakin tua dia semakin ingin dekat dengan anaknya. Dalam Islam orang tua itu semakin tua itu semakin dimuliakan, semakin keramat, semakin keramat. Sampai wala taqul lahuma uffin, berkata ah saja nggak boleh. Kalau orang tua sudah sangat tua itu berkata ah saja nggak boleh, itu sangat menyakitkan kata-kata itu. Nggak mau dijauhkan. Nah orang-orang yang nggak beriman itu orang tuanya diungsikan, ya. Diungsikan. Tapi kita ya ini alhamdulillah karena kita beriman, kemudian anak-anak kita didik dengan iman, mereka kemudian menghargai kita, menghormati kita, ya. Bahkan menjadikan kita sebagai keramatnya, ya. Maka tanda kiamat itu ya ketika banyak kedurhakaan. Kemudian Nabi juga mengatakan wa antaral hufatal urata al'alata yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang bertelanjang dada, yang nyeker, yang nggak pakai sendal, mereka berlomba-lomba bikin apartemen, bikin bangunan-bangunan tinggi, bikin tower-tower, pengangguan kambing, kagak pada pakai sendal, itu berlomba-lomba bikin bangunan. Ini Nabi ya, 1400 tahun yang lalu mengatakan begitu. Itu tanda kiamat. Sudah terjadi belum Pak? Sudah terjadi belum? Pengangguan kambing, kagak pakai sendal, kagak betah pakai baju, tapi punya apartemen, punya tower. Sudah terjadi belum? Sudah. Ya, di Dubai, di Qatar, di Kuwait, itu gedung-gedung tinggi, Pak. Gedung-gedung tinggi mereka miliki. Padahal mereka apa? Pengangguan kambing, kambing. Pengembala, ya orang-orang Arab itu, Arab-Arab Badui itu, pengembala onta. Tapi mereka punya apartemen, ya, punya Burj Khalifah, itu luar biasa. Nggak terbayangkan tuh ya, nggak terbayangkan. Tapi terjadi, itulah tanda kiamat, asyratus saah. Kemudian adanya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, itu semua kita yakini, ya, dari sam'iyat ini, ya, sam'iyat itu informasi dari Al-Quran dan Hadis. Ya, kita hanya meyakini, wallahu alam ya, kebenarannya dari Al-Quran dan Hadis. Yakin bahwa itu terjadi. Dalam surat Al-Anbiya itu akan ada dabah. Menjelang kiamat itu akan ada dabah. Dabah itu binatang yang bisa bicara. Subhanallah. Kalau sekarang mungkin monster gitu ya, bisa bicara. Itu dalam surat An-Naml juga ada, ya. Disebutnya dabah. Percaya atau tidak tuh kita ya? Harus percaya. Walaupun ya, wallahu alam ya. Mudah-mudahan nggak bertemu ya dengan binatang yang bisa bicara. Dabah. Kemudian informasi tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dalam surat apa tuh? Ya'juj wa Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi. Itu pun bagian dari sam'iyat ya. Hanya kita ketahui informasi dari Al-Qur'an. Ya. Walaupun orang-orang sekarang tuh berusaha mencari di mana sih Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Pengen jebol bentengnya. Wah, bahaya itu ya. Pengen terjadi kiamat itu ya. Orang sekarang kan mencari-cari tuh, di mana kira-kira Ya'juj wa Ma'juj ya. Benteng yang dibangun oleh Zulkarnain itu di mana? Lagi dicari-cari oleh mereka itu. Bahaya ya. Kalau Ya'juj wa Ma'juj itu bersekongkol dengan Putin, wah bahaya itu. Kemudian tentang apa lagi? Tentang tanda-tanda kiamat ini. Tentang matahari akan terbit dari mana? Dari barat. Itu terjadi kiamat. Itu pun bagian dari sam'iyat. Informasinya murni dari Al-Quran, dari hadis. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Itu kita hanya percaya saja apa yang dikatakan Nabi ya, tentang tanda kiamat itu ya. Maka kalau terjadi gerhana itu orang-orang beriman itu langsung sholat, langsung berdoa, langsung takut kepada Allah. Kalau terjadi apa? Terjadi gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari. Khawatir kalau itu kiamat.
Orang-orang beriman itu nggak bersenang-senang kalau terjadi gerhana. Mereka langsung sholat gerhana, langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Kalau terjadi sesuatu fenomena alam yang mengkhawatirkan. Ya. Ini tentang asyratus saah. Kemudian tentang sam'iyat itu yang paling puncaknya adalah tentang apa? Tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Itu pun bagian dari sam'iyat. Ya. Tentang hari kiamat, idza syamsu kuwirat, idza nujumu kadarat, itu hanya informasi dari Al-Qur'annya. Tentang kiamat ini. Bagaimana terjadinya kiamat? Bagaimana manusia kemudian dibangkitkan dari kubur? Itu hanya sam'iyat, kita percaya saja apa yang Nabi katakan, apa yang Al-Quran informasikan. Wajah-wajah nanti ada yang ceria, ada yang gembira, ada yang suram. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada yang wajah-wajah basirah dan sebagainya. Itu kita percaya dengan apa yang Allah katakan. Namanya sam'iyat. Informasinya murni dari Al-Quran. Logika kita nggak akan sampai. Kemudian tentang hisab, tentang mizan. Bagaimana amal kita ditimbang? Kira-kira gimana amal kita ditimbang? Amal kan nggak kelihatan ya, abstrak ya. Gimana sholat kita ditimbang? Gimana sedekah kita ditimbang? Zakat kita ditimbang oleh Allah. Gimana tuh kira-kira? Mizan itu kan? Gimana? Fa amma man saqulat mawazinuhu, terus fa huwa fi isyatir radiyah. Orang yang berat timbangannya dia akan puas hidupnya, akan masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, terus fa ummuhu hawiyah, dia akan masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang ringan timbangannya. Bagaimana amal kita ditimbang? Kita percaya, beriman saja kepada Allah. Dulu sesuatu yang abstrak itu nggak bisa ditimbang, tapi sekarang bisa. Ya. Sekarang bisa. Dulu angin itu nggak bisa diukur tuh. Berapa kecepatan angin? Suhu nggak bisa diukur. Sekarang bisa diukur. Suara kita nih. Dulu orang-orang dulu susah ngukur suara kita. Sekarang bisa nggak suara diukur? Bisa, kelihatan tuh volume kita, suara kita. Hal-hal yang abstrak yang nggak kelihatan, yang dulu nggak bisa diukur, nggak bisa dimizan, nggak bisa diperhitungkan, sekarang bisa. Apalagi teknologi Allah, kecanggihan Allah, amal kita ini itu akan ditimbang oleh Allah. Kita percaya karena ini diinformasikan oleh Allah. Ya, ini namanya sam'iyah. Kemudian apa lagi? Setelah mizan apa lagi? Siratal mustaqim, ya, menyeberangi siratal mustaqim. Wa in minkum illa wariduha, dalam surat Maryam, ya. Atau dalam surat Maryam, setiap orang itu akan menyeberangi siratal mustaqim. Ya, kita percaya saja siratal mustaqim. Yang penting kita persiapkan ya agar kita bisa melewati siratal mustaqim. Puncaknya itu adalah surga dan neraka. Adanya surga, adanya neraka itu adalah bagian dari apa? Sam'iyah. Kita wajib percaya informasinya murni dari Al-Quran dan hadis. Ya. Inilah rukun-rukun bahasan-bahasan iman yang perlu kita yakini, yang perlu kita terus kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah keyakinan kita, ya, keimanan kita terhadap apa-apa yang telah Allah informasikan, meskipun kita tidak melihatnya atau belum melihat. Ya. Itu memang ada, ya, sam'iyatnya, ada informasinya dari Al-Quran, dari hadis, terutama dari hadis-hadis Nabi. Itu dihimpun oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya namanya Ar-Ruh. Tentang ruh itu ada kitab khusus yang membedah tentang ruh, bagaimana ruh itu berhubungan, ruh orang yang hidup dengan orang yang mati. Kadang-kadang kan kita suka memimpikan orang tua kita tuh ya, udah lama meninggal gitu ya.
ruh orang yang hidup bertemu dengan orang yang mati. Bagaimana ruh itu berkumpul satu dengan yang lainnya, bagaimana ruh itu berpisah, bagaimana orang bisa ruh itu meninggalkan jasad, bagaimana malaikat itu, trik-trik malaikat mencabut arwah dari diri seseorang, itu dikaji dalam kitab namanya kitab Ar-Ruh. Termasuk informasi bahwa ruh keluarga yang sudah meninggal, orang tua terutama, mengunjungi anak-anaknya, itu ada informasinya. Walaupun tingkat kesohihan hadisnya itu masih perlu kita kaji, apakah sahih atau tidak. Ya. Kalaupun sahih, ya itu tidak ada masalah. Ruh itu mengunjungi keluarga, tetapi mereka hanya melihat apa yang dilakukan oleh keluarga. Kalau mereka melihat keluarganya itu akur, keluarganya itu rajin beribadah kepada Allah, mereka gembira. Mereka kembali dengan gembira. Ya. Itu dikaji dalam surat apa? Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq. Ila ahlihi masruro itu kan ya. Itu kajian panjangnya itu terkait dengan ruh juga. Ada juga ketika melihat keluarganya berantakan, keluarganya anaknya aur-auran, nggak karuan, sebagainya, nggak bangun subuh. Nah, ini orang tuanya pulang, ya kembali ke tempat asalnya di mana dia disimpan oleh Allah. Wallahu a'lam. Dia dengan perasaan kecewa, dengan perasaan apa? Hati yang teriris-iris. Tetapi ruh itu ketika mengunjungi keluarga itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa ruh itu. Ya, dan juga tidak berkomunikasi dengan anaknya, gitu ya. Kalau ruh bisa berkomunikasi langsung, nggak ada orang kafir, nggak ada, gitu ya. Pasti semua beriman, tapi nggak bisa berkomunikasi. Ya, nggak bisa mengubah keadaan. Ya, itu ada informasinya samiyat dari asar atau dari sunnah ada. Ya. Itu namanya ghaib ya, wallahu alam, wallahu alam. Apakah benar atau tidak? Itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang ghaib sifatnya. Kita hanya meyakini bahwa informasi itu ada. Ya, terlepas apakah itu sahih atau tidak. Maka begitu juga termasuk informasi malam Jumat. Ya. Karena biasanya malam Jumat itu hari favorit ya. Hari favorit orang Islam itu kan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka para ruh itu ketika mengunjungi keluarganya, mereka memilihnya hari apa? Hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kalau hari biasa pada kerja gitu ya. Hari biasa pada nggak ada di rumah misalnya ya. Kalau arwah itu mengunjungi keluarga, ya. Itu pun bagian dari sam'iyat. Kita meyakini saja, percaya saja kalau memang hadisnya itu sahih atau bisa dipertanggungjawabkan. Ini perlu kajian hadisnya ya. Jadi kita meyakini kebenarannya. Tetapi umumnya sam'iyat itu seperti misalnya Dajjal, seperti apa lagi? Ya'juj wa Ma'juj. Itu bukan bagian dari keimanan yang apa? Itu kan bagian dari masa depan ya, atau yang sesuatu yang kita itu ghair matlub, tidak dituntut ya. Jadi dituntut untuk memikirkan Dajjal, untuk bersiap-siap melawan Dajjal, enggak ya. Enggak dituntut sejauh itu ya. Itu bukan hal-hal yang kita dituntut untuk memikirkannya atau mempersiapkan diri untuk menghadapinya ya. Walaupun kita selalu berdoa Allahumma dalam salat kita ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, terus wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi itu bukan hal yang perlu kita pikirkan, bukan hal yang prioritas. Jadi sam'iyat itu juga ada yang prioritas, ada yang juga enggak. Kalau yang prioritas itu menghadapi kematian, itu prioritas. Menghadapi sakaratul maut itu prioritas. Tapi kalau menghadapi Dajjal, menghadapi turunnya Imam Mahdi, Isa Al-Masih dan sebagainya, itu bukan prioritas kita. Kita percaya saja apa yang diinformasikan. Termasuk ruh mengunjungi kita, orang tua kita, itu berarti kita ya,
kalau informasi itu benar, hadis itu benar, kita harus malu dengan orang tua kita, harus membahagiakan mereka. Kalau orang tua melihat kita ibadah, itu pasti senang. Melihat kita akur, tentram, rumah tangga kita, anak-anak kita berbakti, senang, bahagia mereka. Maka kita harus berusaha. Ya, hadis itu mendorong kita, memotivasi kita untuk menghidupkan malam Jumat dengan beribadah, misalnya. Kemudian dengan bersedekah, dengan berselawat, dengan banyak beribadah kepada Allah, maka itu akan membahagiakan orang tua kita. Kita tetap yakin bahwa pahala kita itu sampai, doa-doa kita itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu pun bagian dari sam'iyat, ya, bagian dari sesuatu yang kita yakin, percaya sesuai dengan informasi Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ditanya bagaimana benar itu ruh mengunjungi orang yang hidup, jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu yang paling tepat. Ya, jawabannya yang paling tepat apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya percaya saja apa yang Al-Qur'an katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang meninggal dunia, kemudian keluarga mereka, anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman, sama-sama beriman. Syaratnya ini satu, sama-sama beriman. Alhaqna bihim, akan kami pertemukan mereka. Kita akan bertemu dengan kakek kita, walaupun kita belum pernah ketemu ketika di dunia ini. Dia sudah meninggal, kita lahir, kita besar, dia sudah meninggal. Alhaqna bihim. Ini janji dari Allah, asalkan kita sama-sama beriman. Asalkan sama-sama beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Itu surat apa? Surat At-Tur, ya, dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Surat At-Tur, ya. Orang-orang beriman itu akan dipertemukan. Asalkan, ya, kita selevel dengan mereka, sama-sama beriman. Minimal sama-sama beriman. Walaupun surga orang tua kita misalnya lebih VIP gitu, ya, surga kita di bawah, tapi asalkan kita beriman, kita bisa masuk tuh, punya tiket, punya kesempatan, ya, bisa punya idikat, ya, bisa naik ke surga ke orang tua kita. Alhaqna bihim, ya. Tapi kalau beda agama, beda keyakinan, itu susah untuk bisa bertemu. Maka pentingnya di sini kita mewariskan iman kepada anak-anak kita, ya. Mewariskan iman, jangan hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan iman kepada anak-anak kita. Makanya kita bela-belain tuh anak kita pesantrenin, ya, kita sekolahin agar dia apa? Agar dia beriman seperti kita, agar dia beramal soleh seperti kita, agar dia sama dengan kita, agar dia bisa masuk surga bersama kita. Ya, walaupun biayanya mahal, kadang-kadang, ya, orang tua itu dibela-belain tuh. Yang penting anaknya jadi orang soleh, yang penting anaknya bisa belajar agama, gitu, ya. Kalau kita nggak didik anak-anak kita, nggak kita wariskan iman, ya, sulit kita, ya. Kita meninggal dunia, dia main game. Dia bukan ngedoain kita, dia malah asik main HP dan sebagainya. Waliyazubillah, ya, ini sangat mengkhawatirkan. Ini tugas berat kita, ya. Bagaimana kita seperti orang tua kita berhasil menjadikan kita orang beriman, menjadikan kita anak soleh, maka kita juga harus berusaha untuk bisa menjadikan anak kita anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, kajian pagi ini bagian dari upaya kita, ya, untuk bisa mewariskan iman ini kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka disoleh dan solehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.